Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kemarin masih pembahasan beberapa contoh dari transaksi yang mengandung bahaya ke orang lain, memadharatkan kepada orang lain. Sebuah transaksi jual beli yang itu mengandung madharat kepada orang lain, transaksi itu dihukumi apa? Haram. Terus kemarin terakhir kita belajar jual beli apa niku? Jual beli apa? Tasriyah ya. Jual beli tasriyah itu apa? Ya, susu kambing yang diperah, enggak mesti kambing, napa? Saged sapi, biasanya sapi ya. Sapi perahan itu kalau pas ingin dijual, sapi itu putingnya itu diikat. Setelah diikat beberapa hari kan kelihatan menteng-menteng ya, gede-gede gitu. Nah, dibawalah sapi perahan tadi ke pasar, otomatis yang lihat itu apa? Waduh, tergiur air susune ya akeh dan banyak. Belilah sapi perahan tadi, ternyata diperah sehari lumayan akeh, hari kedua lumayan tapi turun, hari ketiga mudun maneh, hari keempat entek. Artinya dia tertipu dengan perbuatan si penjual tadi. Nah, perbuatan penjual tadi itu memadharatkan kepada siapa? Kepada perbuatan penjual itu memadharatkan pembeli. Nah, ini unsur transaksi yang kayak gini ini mboten angsal, karena napa? Memadharatkan, membahayakan, merugikan kepada orang lain. Oleh karenanya wajah al-hadisu, datang sebuah hadis, apa kata Rasulullah? La tusirru al-ibila wal ghanama. Kamu itu jangan menahan atau mengikat putingnya onta dan kambing, jangan diikat. Faman ibta'aha, barang siapa yang menjual onta dan sapi atau kambing yang diperlakukan semisal itu, yaitu diikat beberapa hari itu, fahuwa, maka bagi pembeli bi khairin nadharaini, mana yang terbaik yang dia pilih. Ba'da ayyah talibah, setelah dia memerahnya, maka pembeli bisa memilih. Insya'a amsaka, kalau dia ingin ya wis kaopo-opo aku rela, ya wis gak usah, gak ada masalah, dia itu rela kok. Wa insya'a raddaha wa sa'atamrin, kalau andai kata dia enggak rela, raddaha dikembalikan dengan nambahi satu sok kurma. Kenapa kok saya nambahi? Wong dia itu tertipu. Iya, memang dia tertipu, Pak, tapi dia kan wis merah susu kan, ya wis merah susu, terus dikembalikan kambingnya
dikembalikan kambingnya kan, dikembalikan itu dia juga akan mengembalikan uangnya utuh Pak, utuh. Terus susu yang diperah tadi kan, makanya diijoti dengan apa? 1 sok dari kurma. Nah, bisa nggak dikiaskan dengan dengan barang-barang yang lain dari makanan pokok? Mboten napa-napa Pak, mungkin kayak 3 kilo napa? 3 kilo napa? Beras niku mboten napa-napa sebagai ganti dari napa? Dari susu yang telah diperah tadi. Baik. Berarti dari hadis ini transaksi yang kayak gitu itu hukumnya apa? Sah. Hukumnya sah walaupun ada unsur dosa. Sah dari mana? Karena Rasulullah menetapkan pilihan. Boleh dibeli, ya gak usah ngomong-ngomong gitu kan. Boleh dibeli, gak usah ngerasa-ngerasani ngono Pak ya. Dibeli ngono lho, aja dirasani, atau dikembalikan. Kalau nggak setuju dikembalikan. Nah, kalaulah transaksi niku mau hukumi batal, pasti napa? Rasulullah pun batalkan, gak sah ngoten. Tapi ternyata Rasulullah tidak membatalkan, tapi ngasih hak milih, nggih, hak milih kepada si pembeli. Hak milih kepada pembeli. Baik, kita masuk kaidah yang terakhir, kaidah yang ke-12 ya, kaidah yang 11. Ini kaidah penting Pak. Kaidah yang 11 ini nerangkan bab khiyar. Istilah nama ibu? Istilah namanya khiyar. Apa itu khiyar? Kesimpulan nih, khiyar itu kalau sudah beli Pak ya, udah beli terus sudah oke. Nah, itu nanti enten penetapan dugi syariat, pilihan lagi, dikasih jeda waktu untuk mikir lanjut apa batal, walaupun dia nggak ditipu, walaupun tidak ditipu. Nanti ada istilahnya macam-macam khiyatan, itu tidak kembali kepada pembeli saja, hatta penjual pun bisa membatalkan, walaupun pun akad podo oke, podo setuju niku saged dibatalkan selama enten hak khiyar, hak milih. Itu namanya khiyar. Jadi kalau ditanya apa itu khiyar, penetapan dugi syariat, hak pilih, baik niku pembeli maupun penjual, niku namanya khiyar. Taib al-qaidatu al-hadiyata asyarah, kaidah yang ke-11. Al-aslu, kaidah asal, thubutul khiyar, tetapnya hak milih, fil buyu'i, di dalam jual beli. Jadi di dalam jual beli itu ada yang namanya apa? Hak milih. Hak milihku maksudnya apa? Hak milih, baik pembeli maupun penjual nggak ada hak milih untuk lanjut atau batal. Ini namanya apa? Khiyar. Ditanya dulu ya, khiyar. Betul nggak nih? Jelas Mas? Jelas. Faham Mas? Apa itu khiyar?
Jenengan apa itu khiyar? Ya, sampean. Hah? Belum paham? Paham khiyar? Belum. Khair insyaallah. Sampean apa khiyar? Hak memilih yang terbaik bagi penjual atau membeli, apakah melanjutkan akad atau membatalkannya. Sik, kok belum jelas yo, perasaku segampang itu ya. Bismillah. Khiyar namanya apa tadi? Khiyar. Khiyar niku bahasa Indonesia ya apa? Hak milih. Ngerti hak milih? Hak milih. Hak milih itu dari pihak penjual dan juga dari pihak apa? Pembeli. Artinya pembeli punya hak milih, penjual juga punya hak milih. Hak milih apa? Lanjut ataukah batal? Lanjut atau batal? Penjual atau pembeli, ingat, penjual atau pembeli ini wis transaksi loh ya, wis deal, wis transaksi, udah deal, udah transaksi, wis akad, iki wis akad, untung ya, itu punya hak, masih dikasih oleh Allah hak memilih kembali terus atau batal. Wis, itu gambaran umum loh ya. Berarti kalau memahami gini, siji ini apa makna khiyar? Hak milih. Hak milih. Khiyar itu terjadi nalikane wis akad, wis bar akad. Kemudian nomor telu, apa maksudnya hak milih? Hak milih ku lanjut atau batal. Wis baik bunu sih. Wal khiyaru, makna khiyar hak milih, dia adalah talabu mencari khairil amraini, dua perkara sing apik, mencari dua perkara sing apik, minal imdai berupa lanjut, awil fashi atau batal. Bahasanya hak milih untuk batal atau untuk terus, ya kan? Otomatis iku sing paling apik menurut penjual atau menurut pembeli. Kalau pembeli pengen batalkan, berarti itu yang paling apik menurut pembeli. Kalau penjual pengen lanjutkan, yaitu yang paling apik menurut penjual. Ingat, ini bar akad. Akad is deal, terus mari. Ya, akad is deal. Oke, regane piro? Wis dikai duit. Wis dikai duit, iku iso batal ya. Batal dikai duit lho ya. Nah, ini gambaran umum. Gosek ojo dipahami sampai nggak selesai. Kalau sampai nggak pahami sampai selesai, namanya gagal paham. Tapi itu gambaran umum. Gambaran umum kalau sudah deal, sudah transaksi, wis dibayar, itulah kaidah kan gak oleh dibayar kan? Ya enggak? Itu enggak begitu juga. Enggak begitu. Ada keadaan-keadaan tertentu yang masih dikasih pilihan. Allah ngasih pilihan ke pembeli atau penjual untuk hak milik, lanjut ataukah batal. Baik. Aqsamul khiyar, kita harus paham. Selanjutnya, macam-macam hak milik. Al khiyaru, hak milik, lahu
sab'atu aksamin, memiliki 7 macam. Ini harus dipahami, 7 macam. 7 macam ini iso lanjut atau iso batal. Ya, iso lanjut atau iso batal. Al-awwalu, yang pertama, khiyarul majlis. Apa tadi? Khiyarul majlis. Ini contohnya Pak ya, ini harus dipahami. Kita ini kalau nggak paham ini kok jadi tukaran. Khiyarul majlis itu pembeli dan penjual wis deal, wis bayaran, wis transaksi, tapi kedua belah pihak dari mulai akad masih di tempat transaksi, masih di tempat transaksi, belum berpisah. Selama pembeli dan penjual masih di tempat transaksi, ingat dulu ya, ingat iling-iling, masih di tempat transaksi dan belum terpisah, belum berpisah, berarti pembeli boleh batal atau penjual boleh batal. Ini namanya khiyarul majlis. Selama dia di majelis akad, ono pilihan kembali, menelaah kembali, iso batal, iso lanjut. Contoh, ini misal contoh kios Pak, ini masjid kios ya, kios jualan HP, bener nggih, luas banget lah gitu. Bagian kasir di depan, wes Pak, aku beli HP regane 10 juta, ya 10 juta ya, merek gini, aku ya rapal merek kisah regane 10 juta, aku ya opo radong aku ya, merek gini, wes deal ya, deal. Ini Pak duitnya Pak 10 juta, dia ambil sama dia, pundi Pak HP ini, wes iki berarti wes transaksi ya, belum transaksi? Sudah transaksi, tapi antara pembeli dan penjual belum berpisah, masih di situ Pak. Mau urusan apa wae, mau ngobrol sih, cerita kan, gimana kabarnya Mas, gini, sampai setengah jam, udah setengah jam, Mas kayak kasih doa itu apa tuku HP gini, udah ya kasih doa Mas, tak jaluk duitnya iki HP ini gua angsal mboten napa-napa, syariat masih ngasih hak milik bagi penjual atau pembeli sakit membatalkan selama belum berpisah dari tempat majelis tadi. Teman-teman, ini masyarakat tukaran iki. Wong wis mari tuku kok batal, moh ngono Pak. Moh ngono. Gak oleh. Lah boten menurut agama niku mboten napa-napa. Selama anak ingatkan lho aja lali lho aja gagal paham lho ya. Iki eling-eling, selama masih di majelis akad, selama masih di panggonane transaksi itu dan jenengan belum berpisah. Berpisah maksudnya piye? Nih, sahabat ini kan toko Pak ya, sahabat sudah ke kamar mandi, pun ya, kamar mandi ini sebelah sono, itu berarti nopo? Udah berpisah, boten saged dibalikaken malih. Khiyarul majelis pun putus. Atau sampai balik mulai Pak, balik wis mulai, terus urusan apa lah, terus 1 jam balik malih, terus sampean batalaken
batalaken tapi mboten enten khiyaru syarat, pilihan syarat mboten enten lho ya. Kalau tak go mulih sik ya engko tak takokno bojoku ya Pak, iku bodoh malih Pak, niku namanya khiyar macam khiyar lagi itu belakangan itu nanti kita bahas lagi. Artinya jenengan mulai iku mau ya mulai wis mari urusane mulai setengah jam setelahnya jenengan pengen ngembalikan HP niku mau niku mboten asal soalnya sudah berpisah. Tapi selama belum berpisah antara pembeli dan penjual selagi teng majelis itu berarti mboten angsal, berarti boleh dibatalkan dan itu mboten melanggar syariat, syariat. Dan mboten iku paham nggih? Aku khawatir gagal paham iki. Engko bar ngaji ku terus kok oleh batal kok. Waduh, iki oleh batal piye? Sekarang model HP kan dibungkus plastik. Nah, di situ kan pembeli kepengen tahu isi HP-nya kan. Otomatis kan bisa pasti kan berubah ya. Lalu tahu kepengen batalkan kan. Ya ora apa-apa, didelok kisih lho ngape tuku kalau didelok. Iya didelok lah. Tapi si tokonya itu ini solusi. Iku ewa-ewa iku jenenge ora oleh ngono. Ya iku jenenge Bu. Ngetak nih ya, tanpa harus dikurangi loh ya. Kalau sampai dikurangi, itu berarti mangan harta orang lain. Selama barang tadi belum dipakai apa lo senaku lo kok dipakai? Ya dipakai. Wong baru di majelis akad. Ya dibuka wajar lah namanya beli. Gak oleh mangan harta wong mangan hartane wong dengan haram kok ora oleh. Biasanya kan oleh dibalno tapi dikurangi, dipotong, mboten asal Pak, nggak boleh ada pemotongan. Lho kok iso? Iya wong syariat lho ngekei hak milik, pel apa sampean? Syariat ngasih kepada Anda hak milik. Hak milih mau lanjut atau mau batal. Sengekei lho syariat. Kok aku potong-potong lho piye? Bis ya, lanjut. Al-awwalu khiyarul majlis. Macam yang pertama adalah khiyarul majlis. Jenenge mau khiyarul majlis. Wa huwal khiyaru, dan dia adalah hak milik. Alladzi yakunu, yang hak milik itu diberikan fi makanil aqd, masih di tempat transaksi. Hak milik tadi selama masih di tempat transaksi. Walil bai', bagi penjual al khiyaru, boleh memilih batal apa lanjut. Walil mustari, bagi pembeli juga al khiyaru, hak milik lanjut ataukah tidak. Ingat ya, kalau babul khiyar niku pembeli dan penjual masing-masing punya hak. Ada alasan atau tidak ada alasan. Betul ya? Jadi ini apa alasannya? Gak, aku emang awalnya mau pingin tuku, saya guys orang pingin tuku Ora apa terima Pak. Nggih, napa-napa. Alasannya apa? Ora ana alasan. Ora ana alasan. Gak apa-apa. Udah, lanjut. Hukmu khiyaril majlis. Hukum khiyar majlis. Hukumnya khiyar majlis itu oleh apa ora? Paham ya? Khiyar majlis iku oleh opora. Zahabal jumhuru, telah berpendapat mayoritas para ulama, ila thubuti, khiyar majlis itu ada
dan ditetapkan oleh syariat. Yang berpendapat itu adalah mayoritas ulama. Apa alasannya? Li hadisi, karena sebuah hadis Hakim ibni Hizamin, karena hadis Hakim ibni Hizam marfu'an, kata Rasul alaihi salatu wasallam, lihat, al bai'ani bil khiyar malam yatafarraqa. Berarti kalau Rasulullah, al bai'an, pembeli dan penjual, pembeli dan penjual itu bil khiyar, duwe hak memilih, malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Ini yang ngomong Rasulullah loh, yang ngomong Rasulullah. Selama belum berpisah, selama belum berpisah, jangan perhatikan, selama belum berpisah, pembeli dan penjual punya hak pilih, lanjut atau tidak lanjut. Nggak boleh jalan-jalan, ya, paham ya? Paham itu? Apa tadi? Hilang. Biar majlis. Rasulullah berpendapat. Rasulullah berpendapat lah ya. Rasulullah bersabda, penjual dan pembeli boleh memiliki khiyar selama belum berpisah. Ayo, ini yang ngomong siapa? Rasulullah. Rasulullah. Wis, Rasulullah ngomong-ngomong pel apa terusan? Mau sampean njaluk apa? Njaluk ganti rugi. Apa yang dirugikan? Dan ini bukan penjual aja, bukan diberikan kepada pembeli, hatta penjual pun bisa menarik kembali. Jadi pas HP kok dipikir-pikir kok kemurahan gitu ya. Mumpung gurung apa? Gurung berpisah, Mas, kasih dong ya. Loh, apa kasih dong? Ya mboten semerap, pokoknya mboten sida, mboten mawon. Ya kan? Ya wis. Nih Pak duite pundi HP ini? Ngono wis, ora apa. Sampeyan muring-muring. Aja muring-muring, syariat membolehkan kok muring-muring. Ya ora oleh. Ora oleh. Nah memang ngono. Nanti ada pembahasan baru insyaallah. Mumpung aku seuntung ya, aku tak langsung apa? Langsung berpisah. Engko balik maneh ka apa-apa. Sik gak oleh. Kate sampean berpisah ngono ku mau niati apa? Niati biar terputus masa apa? Hak milik. Nah, dengan cara kayak ngono ora oleh, Pak. Iku jenenge politik, ora oleh. Tapi kalau berpisah itu karena apa? Karena hal tertentu, bukan karena pengen apa? Memutus hak milik, gak apa-apa. Tapi kalau niatnya sampean pengen memutus, gak oleh, Pak. Baik, ono larangan nih. Terusnya, faida hasalal aqdu, apabila akad sudah terjadi, akad ini pun deal, pun bayaran, pun transaksi, walam taksul al furqatu, cuma belum terpisah, belum berpisah, badannya itu belum berpisah. Pembeli dan penjual dari awal akad masih roncang-roncong nekono wae, mau ngobrol apa terserah, yang penting belum berpisah. Fal bai'ani bil khiyari, pembeli dan penjual punya hak milik. Gak mesti HP, Pak. Dodolan iwak ya kayak ngono, ya kan? Saman beli iwak di Gus Imam, per kilone piro? Per kilone 10.000, barangnya sak ton, berarti 10.000 kali sak ton piro? 100 juta ya? Ya, 100 juta. Hah? 100
10 juta. 1 ton loh, juta kita loh. Oh, 10 juta nggih. Oh, pinter jenengan berarti ya. Ya wis lah. 10 juta wis. Udah Pak, nih Pak duitnya Pak ya. Wis delok duitnya Pak, nih duitnya 10 juta. Sama saya nak kono. Ya saya HP-an lah, ngobrol di saya HP-an. Jujuk. Wah, kayak rugi aku. Kayak rugi aku. Jangan belum berpisah loh ya. Masih ada sama penjual nak kono. Mas, ora sida Mas. Lha apa ora sida? Kok gak oleh lah. Lho gak oleh wis mari transaksi kok. Iya bener wis mari transaksi bener. Tapi aku sik duwe hak milih. Salah kok, ini masih di majelis akad. Sedangkan aku belum berpisah. Sama aja aku beli pentole Bisrul. Tak borong kabeh. Ya kan? Sak rombong-rombonge bareng kan. Regane piro? 1 juta rombonge larang soalnya kan. Dari Permata gitu kan. Rombonge larang 1 juta. Rombonge sak pental-pentale di omahe Bisrul. Aku ngono. Masih nang persis transaksi ini di ruang tamu. Ngobrol 1 juta. Nih duitnya 1 juta. Jadi pertama juga saya ngobrol sampai 2 jam Pak. Berpangati mulai belum berpisah loh ya pangati mulai. Bisrul kayak rasido ya. Bisrul seneng gitu kan. Wah Ustaz ini ngelokno atine wong dosa. Gak dosa. Soalnya diperbolehkan oleh syariat. Iki tak contoh ulang-ulang itu enggak wajah-wajah ini. Paham enggak ini? Bisul paham ora? Ya wis, aja gagal paham kujuk-kujuk apa ngomongno Ustad kemarin ngaji nih wis transaksi oleh di batalno digepuki wong aku. Digepuki wong aku tadi ngono. Ya, iku jenenge gagal paham, jenenge gagal paham. Baik, terusnya muddatu khiyaril majlis. Hak milih di dalam majelis itu batasannya berapa jam, berapa batasan muddatul khiyar, berapa batasan khiyarul majelis itu. Sak jam kayak 10 jam, apa 2 menit, apa 3 menit, berapa batasannya sampai terputus ya. Khiyarul majlis terputus, sudah nggak berlaku lagi. Itu sampai piro, berapa jam, berapa masanya itu berapa aktifnya ya, kayak kartu yang aktif barang. Muddatu masanya, lihat, minal akdi, mulai akad tak? Di majlisil akad, di majlisul akad sampai ila tafarruqi, sampai berpisah. Qasuratil muddatu au talaq, apakah masanya itu pendek atau masanya itu lama. Pendek atau lama tetap apa sini? Apa? Batasannya sampai berpisah. Andai kata nak kon wis sehari semalam, ya wis ngobrol sambil ngopi sampai pagi sampai maghrib, ya udah, saat itu masih ada apa? Muddatul khiyar. Andai kata selesai transaksi 1 menit langsung pergi, maka saat pergi itulah sudah tidak ada khiyarul majlis. Pokoknya intine dari akad awal sampai berpisah. Kalau berpisah berarti pun terputus khiyarul majlis.
Pun paham atau nggak tadi? Yes. Ibu-ibu paham nggak ibu-ibu? Nah, ibu siapa ya? Kaifa yahsulut tafarruqu? Piye carane? Bagaimana terwujud berpisah? Berpisah itu maksudnya piye? Dan bentuk berpisah niku gimana? Berpisah itu kan masih global toh Pak, berpisah itu. Berpisah itu piye maksudnya? Berpisah itu maksudnya jarak 1 meter siwar itu iya berpisah itu siwar, tak kira sirwal yang mau. Kalau sirwal mau katok, siwar bahasa apa siwar itu? Bahasa ngaglik ya, siwar. Hah? Siwar. Langge Pak, siwar kan berpisah kan nggih? Langge padha mawon Pak. Siwar bahasa Inggris, berpisah niku bahasa Indonesia ngoten lho Pak. Zahaba ba'dul ulama, telah berpendapat sebagian para ulama min ahli tahqiq, dari ahli peneliti. Ini yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, dikuatkan juga oleh Syekh Islam Taimiyah, Ibnu Qayyim. Banyak ulama menguatkan pendapat ini. Itu apa? Ila anna khusulat tafarruq, bahwasanya tercapainya, terhasilkannya berpisah itu yudbadu bil urfi, ditentukan dengan urf. Jadi kapan wong iku mau dihukumi berpisah, artinya berpisah itu siwar miliwar kan Pak ya, siwar itu maksudnya iku piye ketentuane? Ketentuane iku dikembalikan ke uruf, ke uruf. Uruf ya, uruf itu apa? Adat kebiasaane. Adat kebiasaane wong ngaglik ngene iki wis dihukumi berpisah. Ya bicara nih, wis berpisah wong ngaglik iku awakmu awali bareng ngene kan. Wis saiki apa jenenge? Saling ngebelakangi. Nah, apa? Sikur-singo? Ya mbung, singkur-singkuran jarene. Saling membelakangi ya wis, itu menurut kami namanya berpisah, ya sudah. Kalau memang itu dihukum berpisah, atau wis kita berpisah yo, awak mrono jarak piro 2 meter, aku tak mrono jarak 2 meter ya, pisah ya wis yo, baru balik mana gak apa-apa gitu kan, orang apa-apa, itu juga dianggap berpisah. Berpisah itu ketentuan piye sih? Kapan wong dihukumi berpisah? Dalam bab khiyarul majlis, yang mana kalau sudah ada perpisahan niku wis mboten enten pilihan lagi bagi pembeli atau penjual. Ternyata pendapat yang paling benar niku dikembalikan kepada napa? Adat istiadate setiap negara, setiap kota, setiap kampung masing-masing punya apa? Punya kebiasaan tersendiri. Fama udda fil urfi tafarruqa, maka apa aja dianggap di dalam uruf itu namanya berpisah, fawa tafarruqun, maka itu dihukumi berpisah. Dari uruf yang menentukan, kalau uruf ini mau menentukan ikut dihukumi berpisah, maka berarti dihukumi berpisah. Kalau urufi mboten menghukumi berpisah, berarti tidak bisa dihukumi berpisah. Pertanyaannya, loh kok kenapa kok dikembalikan ke uruf? Kok nggak digambarno karo syariat wae teh luwih enak?
Jawabane syariat niku mek membahasakan selama napa belum berpisah. Iku lafadz syariat. Nah, lafadz syariatnya hanya bahasanya pripun? Selama belum berpisah. Nah, iki jenenge lafadz yang global selama belum berpisah. Itu lafadz syariat. Iku lafadznya hadis. Nah, selama sebuah nama ada di syariat yang tidak ditentukan bagaimananya, niku kaidai dikembalikan ke napa? Adat istiadat. Kayak bahasanya gini, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Allah hanya nyuruh berbuat baik. Piye carane berbuat baik boten dijelaskan oleh syariat. Maka kembalinya kemana? Ke adat istiadat. Model piye wae kalau iku dihukumi napa? Berbakti dan berbuat baik, maka iku dihukumi berbuat baik menurut syariat. Contoh, ibu kita, bapak kita itu minta pijet. Apa ada dalil dari Al-Quran wae yang anak pijeton wong tuamu? Kan gak ono, Pak. Ora ono. Tapi uruf adat istiadate menungso, kalau wong tua iku mau pegel terus dipijeti, iku berarti apa? Berbuat baik dan berbakti. Urufnya lagi, kalau sampean ibu satu rumah dengan orang tua, terus sampean ibu tuku sego goreng apa tuku bakso, ya sing jenenge berbuat baik ku aja kok tuku kanggo awakmu dhewe. Wong tua ka wong tuamu dianggap apa? Kayak patung ngono ae, ora gelem mangan bakso. Ya ora lah. Sing jenenge uruf menungso ya, menungso itu uruf hewan. Sing jenenge kebiasaane wong, Pak, sing apik. Ya sampean kate tuku bakso ya tuku loro kanggone sampean, kanggone wong tuwa. Atau tawari sik, Pak, kula ajenge tumbas bakso. Napa jenengan gelem bakso? Itu namanya berbakti. Ini kadang-kadang engko nang Gus Imam iki di rumah orang tuanya, gambarannya kan contoh gitu kan, Gus Imam duwe bojo siji, anake siji, terus metu tuku bakso. Berapa beli dia? 4 ya, telu. Kanggone Gus Imam siji, kanggone bojone siji, kanggone apa? Anake siji. Bapak nih mbok nih gigit jari, Pak. Mangan ngarepe pol enake pol, gak nawani pisan. Iku jenenge anak durhaka iku. Iya. Dia itu kalau beliin untuk bapak ibuke, iku luwih apik daripada belikan bojone. Wes bojoku, anakku gak usah mangan ngono kan. Kanggo ibuku tok ora ono masalah. Itu enggak dosa, Pak. Enggak dosa. Tapi jenenge arek saiki, bapak nih mbokne iku ora dilalekno kaya patung ngono ae. Gak oleh. Beda kalau beda rumah, Pak. Orang tua nggak tahu. Kalau orang tua lihat, Pak, ya Allah, banyak orang tua itu, Pak, madul ya, madul ke saya sebagai ya konsul ya, tempat konsul ya. Piye Ustaz, anakku iki dirawati sampai gede, di sekolah lo sampai pinter, sampai sarjana, kok gak berbakti sama wong tua. Kalau aku ya takut, piye jenengan maksudnya sampean ku jebak gak berbakti lho piye? Dicontohno, mosok Ustaz, mosok mangan dipangan karo bojone tok, karo anake tok, bapak nih mbok nih ora ditawari, iku anak opo ngono? Ya kalau guyon ya anake jenengan, Pak, anak opo piye sih? Ya anake jenengan. Guyon, Pak, biar tidak terlalu apa?
Nah, tegang ngoten lho. Nah, itu salah. Jangan gitu, tawari pertama kali ke orang tua kamu. Gitu loh, tawarin. Terkadang orang tua sungkan, ya kan? Ya sama lihat keadaannya lah. Kalau memang dia jawabnya kok alot, tapi kata DKI lah belum penting wae, ya gak usah ditawari, toko ditukokno wae gitu loh. Mendingan Anda tidak makan daripada makan di depan orang tua yang orang tua merasa tersinggung. Yes, titeni Bu, hati-hati Amir, hati-hati Mir. Guys dibujuk aja. Hati-hati Mir. Paham rayu? Wes dilakoni ya coba paham to ya kan, ngaji kok. Nah, bojo-bojo kita itu juga harus diberi pemahaman. Kalau beli apa-apa itu, kita sekarang tinggal di rumahnya orang tua. Bukan berarti kalau nggak tinggal di rumahnya orang tua tidak beli, ya enggak juga. Artinya lebih tersakiti lah hati orang tua, ya kan? Anda makan dengan istri, dengan lahapnya, makan enak lagi, mek basa-basi, Bu monggo bareng kali kulo, ya sungkan bareng karo mantu kula kare piye lah kare. Tanya bapak, Pak anak-anak jenengan pripun Pak, sakit jenengan Pak, kalau jenengan tumbas mboten ditawari terus mangan enak di depannya jenengan, nangis mboten jenengan? Bapak tua niku lho, pripun Pak? Rasulullah nggih. Rasulullah nggih, ya Allah. Mboten nangis Pak. Ya iyalah, ngeresulullah, jelas ngeresulullah lah, hati-hati. Itu namanya uruf, yang menentukan itu uruf. Makanya berkaitan dengan durhaka sama orang tua, berbakti, nggak ada keterangannya. Jadi ketika syariat, ketika uruf kebiasaan, hal sing koyo ngono iku mau dihukumi durhaka, maka itu jenenge durhaka. Orang ketentuan kok, orang ketentuan. Kayak riyoyo, sampean tuku anyar, anakmu tuku anyar, bojomu tuku anyar, kuwabe anyar. Sandale bapak nih mbokne jepit, pedot-pedot ditambal, ora ditukokno. Ya Allah, ngersulo. Ya Allah, kok melawati ngene jaja. Biyen anak-anakku sih kata orang tua ya. Biyen aku nggak ada masalah, bajuku jelek, tambal-tambalan nggak apa-apa, yang penting anakku apa iso kelambian anyar. Saiki kok anak kok dadi ngene iki piye ngono. Paham ya? Mendingan kamu nggak usah pakai baju baru, gak ada masalah, yang penting bapak ibu itu baju baru. Anak istri lo baju baru, nggak baju baru tuh rapaten. Yang penting ibu dan bapak itu gimana caranya baju baru. Senangkan kedua orang tua di saat mereka berhari raya. Tapi insya Allah orang tua itu nggak kok kemaruk ngono, gak. Paling gak usah le kamu tuh kono baju aja, betul nggak? Mek lambe tok asli pengen loh, asli pengen, cuma lambe tok aja. Lagi, terus. Sudah tes kemati Mas, tes. Pertanyaannya, limadza bil urfi, kenapa sih kok dikembalikan ke uruf, adat istiadat, penentuan berpisah, gimana model berpisahnya itu, kenapa kok dikembalikan ke uruf? Lianna khiyarul majlis, karena khiyar majlis asbatahu syar'u, syariat telah menetapkan, ada khiyar majlis. Wala dhabita lahu fi, tapi enggak ada ketentuannya. Ora ono ketentuannya. Syariat hanya menetapkan, tapi kok ono ketentuannya.
fahada yurja'u ila urfi. Kalau ono model koyok ngini maka dikembalikan ke uruf, adat istiadat. Wal qaidah, di sana juga ada kaidah, al urfu ma'mulun bih. Adat istiadat itu dilakukan malam yahuda bihi syar'u, selama syariat tidak menentukannya. Jadi syariat telah menentukan namanya tapi enggak dijelaskan sifat-sifatnya. Semisal ini qaidai dikembalikan kemana? Ke uruf. Kayak contohnya contoh tadi ada juga wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu itu dengan cara yang baik. Bicara nih mempergauli istriku dengan baik, buat ternyata keterangan dari syariat. Maka adat istiadat menganggap ini bentuk kebaikan kepada istri, maka itu dianggap berbuat baik. Ya sampean benlungo nggak ono jajan, itu ya berbuat baik ke istri. Benriyoyo ditukokno baju anyar walaupun bajunya akeh, itu juga namanya berbuat baik ke istri. Sampai bantu dia menurut uruf, ya bantu apa jenenge nyuci, bantu masak, bantu nyapu, itu secara uruf namanya apa? Berbuat baik kepada istri. Wajah-wajah Bisrul ibu masya Allah ya, kayak nyuci barang, nyapu barang, masak, nah itu orang masalah, nggak ada masalah. Nabi saja, sekelas Nabi aja membantu siapa? Istrinya. Masa kita sekelas kita aja enggan membantu istrinya dengan bahasa lapo bojo kok masak barang. Awakmu ku sopo dibandingkan dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Enggak sekelas apapun Anda, presidenkah, wong sugihkah, tetap awakmu itu di depan istrimu adalah seorang suami. Sejatinya wong suami itu apa? Bisa berbuat baik kepada istrinya. Bicaranya berbuat baik kembali kepada apa? Al uruf, adat istiadat. Wong Indonesia Pak, wong Indonesia itu masya Allah. Wong lanang kata gak gelem bantu suami ini guys. Wong lanang ngopo ngono paling. Walaupun cuapek piye wae, uruf Indonesia ku piye? Harus bantu. Betul capek. Itu jenengan antum semuanya. Nah ditinggal di rumah mertua nak gak gelem nyapu. Wah, itu wis buakan wae. Elek nih elek. Padahal nyapu ku tugasnya siapa? Istri. Akan tetapi uruf itu menentukan, kita ada perintah dari syariat untuk berbuat baik kepada istri. Dan terus hal yajuzul khuruj, apakah boleh keluar minal majlis, dari majlis tak mertua ini gitu kan. Kenapa dia keluar? Min ajli ayyaqta'a al khiyara ala sahibihi, tujuannya pengen memutus khiyar dari temannya. Wis bar aku merasa untung gitu ya, aku oleh mulai lagi, wis dia langsung apa? Keluar. Tujuan keluar apa? Supaya memutus nama khiyar majlis. Boleh nggak ini? Ingat ya, keluarnya dia nggak ada tujuan kecuali pengen mutus. Beda Pak kalau tujuannya selainnya. Ini enggak ada tujuan berpisah dari pembeli atau dari penjual kecuali niatnya tunggal, pengen apa? Memutus. Boleh lama mboten?
Hada khilafun baina ahli ilmi. Masalah niki enten khilaf, enten perbedaan di antara para ulama. Qala ba'dul fuqaha, sebagian fuqaha wa qaulu Syafi'iyah wal Malikiyah berpendapat ila hurmatil khuruj, haramnya keluar minal majlis, dari majlis, khasyatan, karena khawatir ayyarji'a tarful akharu fil bai', khawatir pihak lain ingin menggagalkan jual beli. Waduh, aku sengkate gak metu-metu cepet-cepet iki, engko ndak iso batal. Ya wis aku tak metu sik, mari ngono balik maneh. Berarti tujuane dheweke metu iku supaya pembatalan, supaya pihak yang lain iku boten saged menuntut napa balik, menuntut mengembalikan. Bicara nih, aku tak metu gisi. Dan pendapat yang pertama ini boten asal, dan niki pendapat yang paling kuat, boten asal. Apa alasannya? Li hadithi, karena ada riwayat ono hadise Amr ibnu Shu'aibin an abihi an jadihi, kata Rasul alaihi salatu wasalam, wala yahillu, dan tidaklah halal lahu kebagi dia ayu fariqo, untuk memisahkan diri sahibahu dari temannya, khasyatan, karena khawatir ayyastaqilahu, dia mengembalikan, dia membatalkan. Rasul mengatakan nggak halal bagi anda ingin keluar dari majelis dengan rasa takut apa akan dibatalkan oleh pihak yang lain. Berarti nggak boleh. Ya wis, takon pengen metu ya na metu, pengen nggak metu ya wis. Andai kata nanti kok dibatalkan ya wis, pelapo maneh wong iku oleh. Jadi anda jangan sampai napa keluar dalam rangka napa pembatalan khiyar. Niku mboten asal. Pendapat yang kedua niku berpendapat boleh Pak, boleh, nggak ada masalah, karena ada perbuatan Ibnu Umar. Tapi Ibnu Umar gak iso ngelawan Rasulullah. Itu yang ngomong Rasulullah kok. Maka perbuatan Ibnu Umar jelas pendapat yang lemah karena menentang perbuatan omongannya Nabi. Wa dzabal akharun, pendapat yang lain mengatakan ila jawazi dzalik. Ini kumboten napa-napa, metu supaya memutus napa khiyar niku mboten napa-napa menurut pendapat yang kedua. Li fi'li Ibnu Umar, karena alasani perbuatan Ibnu Umar. Gimana perbuatan Ibnu Umar itu? Annahu kana idza ishtara syai'an, Abdullah Ibnu Umar itu kalau beli sesuatu yujibu, yang Ibnu Umar itu seneng Pak, seneng, maka masya khatawatin, dia berjalan beberapa langkah. Kenapa Ibnu Umar berjalan beberapa langkah? Liyal zamal bayu, supaya transaksi itu menjadi sah dan boten saged diminta kembali lagi. Kenapa? Dia langkah beberapa langkah niku berarti apa? Berpisah dari majelis. Nah, ini perbuatan Ibnu Umar melawan hadisnya Nabi, maka pendapat yang paling kuat ngemelok Nabi. Jadi kesimpulannya mboten angsal. Tapi Pak, kalau tujuannya bukan untuk memutus khiyar, tapi enten perkara lain sehingga dia harus berpisah, maka mboten nopo-nopo. Mas, aku pengen kencing ya wis kencing mari ngono Pak, batal boten saged dibatalaken malih, khiyar majelis pun batal karena udah berpisah. Mas, aku diceluk bojoku ngono, ya lo ke sana, enggak apa-apa. Jadi jenengan berpisahnya bukan karena apa? Karena takut dibatalkan, tapi karena perkara yang lain. Pun jelas nggih? Pun jelas niku gambarane napa? Khiyarul majelis. Jadi tergambar boten
ngaji niki. Nah, ngaji sak jam luwes saitik dan ujug-ujug enggak dong berubah nih ya. Jelas ya? Baik, sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.